Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Puswara, NIM 2020111141 dari kelas manajemen 2P. Ini adalah jawaban soal UTS Bahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang pertama, keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kurang ketelitian dalam menulis. Contohnya, praktek. Yang benar adalah praktik. Mebel, yang benar adalah mebel. Teknik, yang benar adalah teknik. Kita lanjut soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung menggunakan tanda titik satu baris penuh, menyatukan teks asli dan kutipan, menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Contoh, Kustini tahun 2021 halaman 1 menjelaskan bahwa bagi siswa sekolah dasar, belajar kosakata melalui permainan bahasa sangat menyenangkan. Menurut Slavin, dalam kutipan Kustini tahun 2021 halaman 1, menyatakan bahwa ciri pokok perkembangannya anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Untuk selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Kutipan dengan beberapa pengarang. Contohnya, Kustini tahun 2021 menyatakan bahwa belajar kosakata melalui permainan bahasa itu sangat menyenangkan bagi siswa sekolah. Untuk soal yang nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contoh. Biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Biografi singkat hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan seorang dan fungsi pentingnya kepada lingkungan. Contoh, Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sebagai sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta mengalahkan konsep ekonomi yang bertopang pada semangat gotong royong masyarakat. Koperasi menjadi pilar ekonomi di tingkat paling kecil, seperti desa. Desa yang berdaya baik dari segi ekonomi dan pangan akan membuat suatu bangsa menjadi lebih kuat. Sedangkan bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya
yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian karangan yang digarap. Saya ambil contoh ini daftar pustaka. Lanjut, soal yang keempat. Apa perbedaan makna pukul dan jam dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan pergantian waktu? Jam. Kata jam biasanya untuk menunjukkan waktu. Contoh, pada jam 10 siang kita akan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Sedangkan pukul jarang digunakan sehari-hari dan kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal. Contoh, biasanya terdapat pada undangan acara televisi. Lanjut soal yang nomor 5. Berdasarkan hakikatnya, bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan dengan penggunaan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem berbunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berintegritas, dan mengidentifikasi diri. Beranjak dari pendapat para pakar secara umum, dapat disimpulkan bahasa adalah sistem lambang bunyi bersifat arbiter yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pengguna bahasa. Kita lanjut untuk soal yang nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Berikan 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Tanda baca koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk. Kesalahan penempatan tanda koma. Itulah yang sering terjadi, kesalahan penulisan tanda koma. Contohnya, saya ingin sekali ikut liburan sekolah itu, tetapi ibu tak mengizinkannya. Itu bukan kesalahanku, melainkan kesalahan kakak. Contoh selanjutnya, ayah bertugas membersihkan halaman rumah, sedangkan ibu membersihkan ruangan di dalam rumah. Lanjut contoh yang keempat, jika Tuhan mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Untuk contoh yang kelima, andai kau tidak segera menarikku, mungkin aku sudah masuk ke jurang. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dan tanda titik koma? Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan, namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Itulah contoh yang kedua. Lanjut,
Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti konjungsi dan akhir perincian. Contohnya, hari sudah pagi, titik koma, aku segera berangkat sekolah. Kriteria karyawan antara lain lulusan SMK, boleh sedang kuliah, jujur, dan komunikatif. Kita lanjut untuk soal yang nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan disertai dengan pembenarannya. Huruf miring yaitu biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Contoh, ini contoh yang salah ya. Cerita kasih tak sampai Siti Nurbaya yang melegenda. Yang benar, cerita kasih tak sampai Siti Nurbayanya itu dikasih miring atau italik. Kalau di yang melegenda. Contoh yang kedua yang salah, kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular dijadikan sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang benar adalah kitab Sutasoma dibuat miring tulisannya, yang dikarang oleh Empu Tantular dijadikan sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut soal yang nomor 9. Bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan disertai dengan pembenarannya. Vokal A, I, U, E, O. Contohnya yang salah adalah resiko, yang benar adalah risiko. Contoh yang kedua, yang salah adalah kata bur. Yang benar adalah bur, pakai O. Sedangkan konsonan meliputi B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Atau selain A, I, U, E, O. Contohnya yang salah terakhir, yang benar adalah terakhir, pakai K. Contoh yang kedua, yang salah praktek, yang benar adalah praktik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.